Hai, saya Evi Sayono. Ini adalah video ke-9 yang merupakan interpretasi dari sebuah buku yang sedang saya baca tentang pembelajaran terdiferensiasi. Judul bukunya adalah How to Differentiate Instructions in Academically Diverse Classroom, third edition, yang ditulis oleh Carol M. Tomlinson. Pada video ke-9 ini, saya masih akan membahas ringkasan bab 7 yang berisikan 18 strategi kunci dalam mengelola kelas dengan pembelajaran terdiferensiasi. Judul bab 7 adalah Strategies for Managing a Differentiated Classroom. Pada video ke-9 ini saya akan membahas strategi ke-9 dan strategi ke-10. Strategi ke-9 yaitu merencanakan untuk membantu siswa yang sedang membutuhkan bantuan di saat guru sedang sibuk mengajar kelompok lain atau sedang mengajar siswa lain. Dan strategi ke-10 membahas tentang bagaimana cara guru dapat meminimalisasi kebisingan yang terjadi di kelas. Namun demikian, sebelum teman-teman mulai mendengarkan, mohon perkenannya apabila teman-teman belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh klik tanda like jika teman-teman menyukai video ini. Dan jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke kolega-kolega guru lain yang teman-teman kenal di sosial media teman-teman semua. Dan disclaimer saja bahwa apa yang akan teman-teman dengarkan ini merupakan interpretasi saya atas bagian yang saya baca. Dan saya sarankan agar teman-teman mendapatkan bukunya langsung dan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Demikian teman-teman, selamat mendengarkan. 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Ini adalah strategi ke-9, di mana kita disarankan untuk membuat rencana untuk siswa yang sedang membutuhkan bantuan kita. Namun di saat yang bersamaan, kita sebagai guru sedang sibuk mengajar kelompok lain, atau kita sedang memberikan bantuan kepada anak yang lebih membutuhkan. Nah, kita mesti memastikan bahwa siswa kita tuh tahu kapan mereka boleh mendatangi kita untuk meminta bantuan, dan kapan mereka belum boleh mendatangi kita untuk meminta bantuan. Nah, ketika siswa butuh bantuan, biasanya mereka akan banyak dari mereka yang diam saja. Nah, ini tidak boleh terjadi di kelas kita ya. Kalau siswa butuh bantuan, nggak boleh diam aja. Nanti dia nggak akan bisa ngerjain apapun. Nah, kemungkinan lainnya adalah ketika siswa butuh bantuan, mereka nggak bisa ngerjain, nantinya mereka akan mencari perhatian kita dengan melakukan atau dengan perilaku yang mengganggu atau memotong pembicaraan kita ketika kita sedang ajar siswa lain, dan akhirnya dibantu. Nah, ini juga tidak boleh terjadi di kelas berdiferensiasi. Nah, kita disarankan untuk bisa memastikan bahwa siswa tuh tahu bahwa ketika mereka butuh bantuan, mereka nggak boleh diem aja. Dan ketika mereka butuh bantuan, mereka juga tidak boleh mencari perhatian dengan cara tidak baik dan mengganggu gurunya atau kelompok lain yang sedang bekerja. Nah, guru harus memberitahukan hal ini dengan cara yang baik dan sopan tentunya. Siswanya juga harus tahu bahwa mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk mencari bantuan atau menawarkan bantuan jika diperlukan. Ini strategi ke-9 dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi strategi ke-9 adalah kita disarankan untuk membuat sebuah rencana untuk siswa jika mereka membutuhkan bantuan kita, namun kita sedang sibuk atau sedang membantu kelompok lain atau sedang membantu siswa lain yang lebih membutuhkan. Nah, kita bisa mengajarkan kepada siswa kita agar mereka bisa mendapatkan bantuan dari rekannya. Caranya bisa sebagai berikut. Cara pertama adalah tanya teman. Kita tanya rekan sekelompok atau partner yang dia sedang bekerja barengan. Atau teman sebangku, sehingga mereka dapat mengklarifikasi atau memperjelas sesuatu ketika mereka stuck atau sedang buntu. Atau cara kedua, guru bisa membentuk satu tim yang namanya petugas ahli hari ini atau expert of the day. Jadi guru bisa membuat jadwal siapa saja yang akan menjadi expert of the day atau ahli hari ini. Bisa jadi guru memilih beberapa siswa yang dianggap sudah paham lebih dulu dan membekali mereka dengan hal-hal yang kira-kira diperlukan.
Guru sudah memprediksi kira-kira akan muncul pertanyaan A, B, C, D misalnya. Lalu kemudian membekali anak-anak yang akan bertugas menjadi expert of the day. Jadi kalau ada pertanyaan A, maka jawabannya seperti ini ya nak, dan seterusnya. Nah, pastikan juga kalau kita bikin expert of the day, pastikan bahwa semua siswa itu kebagian menjadi expert of the day. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Hal-hal apa saja yang bisa dijadikan tugas oleh expert of the day atau petugas ahli hari ini? Yang pertama, expert of the day bisa ditugaskan untuk mengecek jawaban temannya atau mengecek ejaan dari sebuah tulisan gitu ya. Misalnya tugasnya adalah menulis sebuah karangan. Maka ketika seorang anak udah selesai, lalu mau ngecek jawabannya ke gurunya, udah betul atau belum tulisannya, lalu gurunya lagi sibuk, maka dia bisa lari ke expert of the day dan meminta expert of the day-nya untuk mengecek ejaan atau spelling. Lalu bisa juga dengan menjawab pertanyaan terkait dengan prosedur pengerjaan sebuah tugas. Misalnya kalau udah bikin draft, lalu kita ngapain lagi? Nah itu anak yang membutuhkan bantuan bisa bertanya ke expert of the day. Nah, sekarang kita akan ngebahas strategi ke-10 dari 18 strategi kunci atau yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi strategi ke-10 adalah sarankan untuk bisa meminimalisasi suara atau meminimalisasi kebisingan. Nah, Carol Ann Tomlinson ini mengatakan bahwa ketika anak sedang mengerjakan sebuah kegiatan yang bermakna, itu pasti akan agak ribut kelasnya gitu ya. Misalnya kegiatan bermaknanya tuh kayak gini. Ketika siswa sedang mencari informasi dengan saling mewawancara, pasti akan ada suara kan ya. Nah, kemudian atau ketika siswa sedang bekerja berdua-berdua atau dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini pasti akan ada suara juga. Jadi supaya suara-suara itu tidak terlalu opresif atau tidak terlalu ganggu kenyamanan, bagaimana caranya gitu ya? Ini kita bisa atur. Yang pertama, di awal tahun ajaran, kita bisa menyediakan panduan buat siswa yang berisikan kayak aturan-aturan bagaimana caranya melakukan percakapan yang produktif ketika sedang bekerja dengan temannya. Atau ketika sedang bekerja dengan pasangan, harus bercakap-cakap ini seperti apa sehingga apa yang dilakukan itu tidak distracting atau mengganggu konsentrasi siswa lain yang juga sedang bekerja. Karena ketika sesuatu diucapkan dengan kencang-kencang gitu ya, ini akan membuat perhatian orang lain yang sedang bekerja akan jadi terganggu. Nah, kalau catatan saya sendiri, biasanya saya melatih anak-anak untuk aturan kelas ini di 6 minggu pertama sekolah. Anak-anak tetap belajar hal lain tentunya ya, tetap belajar mata pelajaran yang lain, tapi di 6 minggu pertama awal sekolah itu saya memperkenalkan aturan kelas, kemudian contohkan dan lain-lain. Sehingga nanti di minggu ke-7 anak-anak udah smooth aja jalannya karena dia udah tahu ekspektasinya apa dari si guru. Bahwa ketika mencari informasi misalnya nggak boleh suaranya terlalu kencang dan seterusnya. Lalu cara berikutnya yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir kebisingan agar kelas kita tuh tidak terlalu ribut. Cara yang kedua adalah ajari siswa kita untuk berbicara dengan menggunakan suara yang soft atau suara yang lembut. Jadi kalau dulu saya membedakan antara indoor voice atau outdoor voice. Jadi kalau di dalam ruangan, saya meminta anak-anak itu untuk berbicara dengan suara yang setengah berbisik misalnya ketika guru lagi nerangin atau ketika siswa lain sedang bekerja. Itu namanya indoor voice, jadi suaranya pelan. Nah kalau di outdoor voice atau suara luar ruangan, itu mereka boleh agak lebih kencang. Jadi anak-anak udah tahu ekspektasinya, kalau dalam ruangan ya suaranya jangan kencang-kencang. Kalau di luar ruangan baru boleh bersuara lebih kencang. Nah ini aturan seperti ini diperkenalkan di awal tahun ajaran baru ya, biasanya di 6 minggu pertama sekolah itu saya kenalkan dengan aturan seperti ini. Lalu berikutnya signal atau sinyal tangan. Misalnya guru angkat tangan seperti ini, angkat tangan 1 itu berarti saya meminta anak-anak untuk diam. Biasanya kalau ada anak-anak lagi ngerjain tugas yang lain, saya angkat tangan, yang lainnya kan pada nggak lihat. Tapi cukup dengan 1 atau 2 orang anak ngelihat saya angkat tangan, itu mereka akan kasih tahu temennya. Dan mereka udah tahu ekspektasinya bahwa, oh kalau Miss Evi angkat tangan, maka kita diharapkan agar diam. Nah ini juga diperkenalkan di 6 minggu pertama sekolah. Jadi ada buku bagus judulnya The First 6 Weeks of School.
Itu yang menyarankan agar di 6 minggu pertama awal sekolah, itu aturan-aturan kelas, signal-signal itu sudah harus dikenalkan. Lalu cara keempat, gunakan signal lain seperti misalnya kalau misalnya lagi ribut banget, saya nggak bisa angkat tangan, anak-anak nggak ngelihat, saya akan matikan lampu di kelas, nyala, hidup, 2 kali gitu ya, nyala, hidup, nyala, mati. Ini artinya bahwa langsung tahu nih, oh oke, kita diminta untuk tenang, karena kelihatan kalau lampu ya. Atau ketika tepuk tangannya 3 kali gitu ya, lalu anak akan ikutin. Sampai 3 kali saya lakukan itu, baru anak-anak akan lebih konsentrasi dan mendengarkan apa yang akan saya instruksikan. Biasanya itu terutama untuk anak laki-laki ya, ketika memberikan instruksi agar tenang, kalau kita pakai gerakan biasanya anak-anak lebih dengar. Ini masih strategi ke-10, strategi untuk meminimalisasi kebisingan atau suara yang ada di kelas ketika kita mengajar. Jadi yang pertama, kita disarankan untuk menggunakan signal atau sinyal penanda yang bisa kita bunyikan saat kelas kita mulai gaduh atau mulai berisik. Sehingga anak-anak akan tahu bahwa ketika mendengar bunyi tertentu, maka dia diharapkan untuk bisa tenang. Misalnya kayak gini, ini ada botol botol plastik ya, kelihatan nggak? Ya botol plastik ini bisa diisi kelereng, atau diisi beras, atau diisi apapun ya benda padat lainnya. Jadi kalau mereka udah mulai ribut, kita bunyikan kricik. Nah anak-anak akan tahu bahwa oh mereka harus tenang gitu ya. Dan ini juga perlu dikenalkan di 6 minggu pertama awal masuk sekolah. Bahwa ketika dengar bunyi botol dikericik-kericikin berarti kalian harus tenang ya, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menggunakan bunyi-bunyian alat musik yang lain, misalnya tamborin, kastanyet, atau lain-lain. Tinggal kitanya kenalin secara konsisten bahwa ketika kalian mendengarkan bunyi, misalnya kastanyet atau tamborin, maka itu tandanya saya meminta kalian untuk tenang. Itu dikenalin di 6 minggu awal pertama sekolah. Lalu strategi berikutnya adalah kita juga bisa menugaskan salah satu anak untuk menjadi pemonitor kebisingan. Jadi kalau misalnya kita menugaskan siswa A, minggu ini menugaskan siswa A untuk mengingatkan teman-temannya ketika kelas sudah mulai ribut. Nanti si pemonitor ini yang akan misalnya mengingatkan teman-temannya dengan membunyikan sesuatu gitu ya. Jadi ada satu siswa yang bertugas setiap harinya atau per minggu diganti orangnya si pemonitor kebisingan ini. Lalu ini juga tadi udah sempat dibahas, kita juga bisa mengajarkan kepada siswa untuk bersuara lembut. Misalnya ketika di dalam kelas menggunakan indoor voice, suara dalam ruang. Kalau suaranya kenceng, itu hanya boleh dilakukan atau dikeluarkan ketika mereka ada di luar ruangan. Ini juga kita bisa latihkan kepada anak-anak di awal masuk sekolah di 6 minggu pertama. Nah, bagaimana kalau di kelas kita ternyata ada siswa yang sensitif sekali telinganya, jadi kalau dengar bunyi kenceng nanti dia bisa sedih atau tantrum malah ya. Nah, kita bisa memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk mungkin memisahkan diri sebentar gitu ya. Kita bisa sediakan satu ruang khusus di dalam kelas kita tentunya. Kemudian kita bisa bilang ke anak tersebut, nah kalau kamu lagi terganggu banget dengan suara, kamu boleh menenangkan diri dulu di ruangan ini, misalnya gitu. Kalau di kelas kita punya ruangan tersendiri. Lalu kita juga bisa meminta anak tersebut atau mengizinkan anak tersebut menggunakan sumbat telinga atau headset kali ya, sehingga suara suara dari di kelas itu bisa diredam. Nah, berikutnya kita juga bisa mengingatkan siswa untuk bisa menyeimbangkan antara conversation atau percakapan dengan konsentrasi. Bahwa mereka memang boleh diberi kebebasan untuk bercakap-cakap, untuk saling mewawancara dan lain-lain, tapi tetap harus juga menjaga konsentrasinya dia. Ajak siswa berdiskusi untuk memikirkan cara apa saja sih yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan antara konsentrasi dengan percakapan. Biasanya anak-anak sudah bisa diajak berpikir ya untuk mencari strategi supaya bisa seimbang nih konsentrasi dengan conversation. Baik teman-teman, demikian video ke-9, ringkasan bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau ragam strategi untuk mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Saya membahas strategi ke-9, yaitu membuat rencana untuk siswa yang membutuhkan bantuan. Di saat guru sedang sibuk mengajar,
atau di saat guru sedang membantu siswa lain. Dan strategi ke-10, bagaimana cara meminimalisasi kebisingan di kelas. Saya masih membaca buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Caroline Tomlinson. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Dah.